Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup aja kelas kita lagi. Bagaimana? Setuju? Pak, belajar satu lagi, Pak. Apa, Doni Hamdani? Untuk pengumpulan makalah, jadi tiap minggu atau langsung semuanya, Pak? Maksudnya gini, misalkan kelompok 1 minggu 1 kirim, kelompok 2 minggu 2 kirim, atau gimana, Pak? Oke. Nah, untuk pengumpulan materi apanya di sini. Di sini sudah saya buat di psikologi, tugas presentasi kelompok. Apa itu tugasnya? Saya bahas nanti akan terjawab apa yang ditanyakan sama Doni. 1, buatlah sebuah makalah dari tema yang telah dibagi, berarti tema-tema tadi. Oke. Kemudian, pada makalah tersebut lampirkan pembahasan tentang studi kasus dari tema. Jadi ada bab 1, 2, 3 misalkan apa gitu, nanti ada studi kasus. Dan yang dilampirkan dalam makalah itu adalah pembahasan dari Anda sekelompok. Jangan misalkan Anda mendapatkan sumbernya dari artikel jurnal. Ya, dari artikel jurnal. Nanti artikel jurnal itu yang Anda masukin di sana, Anda copy paste semuanya. Jangan, tapi Anda bahas studi kasusnya, masukin dalam makalah. Paham sampai sini? Ya. Terkadang mahasiswa kan ambil sumber dari mana, artikel jurnal. Nah, nanti isinya itu studi kasusnya ya artikel jurnal itu aja, tidak dibahasnya. Di situ Anda bahas. Misalkan tentang etika profesi. Cari artikelnya, misalkan dapat di sebuah jurnal. Anda download, Anda baca. Terus Anda bahas di pembahasan itu. Pembahasan di studi kasusnya, bahas etika profesi. Misalnya etika profesi yang terjadi di daerah Sumatera Barat. Biasanya penelitian jurnal seperti itu. Nah, kemudian lampirkan juga sumbernya yang apa ya? Yang sebenarnya, misalnya artikel jurnal atau berita gitu ya, atau apalah gitu, nanti informasinya, sumber yang Anda dapatkan itu dilampirkan juga. Nah, kemudian submit sebelum due date. Berarti due date-nya 4 November ya. Due date-nya 18 November 2021. Artinya kalau di sini submit sebelum due date semuanya. Bukan hanya kelompok 1 di minggu pertama submitnya, setelah ini kelompok 2 nanti minggu kedua, kelompok 3 minggu ketiga, tidak. Tapi ini serentak. Artinya 18 November paling akhir mengumpulkan. Berarti ada berapa minggu, Doni? Ada 2 minggu, Pak. Ada 2 minggu. Itu lama atau lama banget waktunya? Sedang elok, Pak. Sedang elok. Tambah lah. Ya. Ya, sedang elok. Oke. Itu ya. Nah, kalau terlambat boleh. Kalau terlambat pengumpulannya boleh, tidak masalah. Tapi ada konsekuensi, dikurangi nilai sebesar 1 minute. Submit tugas hanya ketua kelompok saja. Artinya di sini nanti di save ini itu hanya ketua kelompok saja. Berarti di need grading ini dan atau di on time ini ada 5. Bukan ke-4, 5 nih yang submit. Oke. And the next, submit yang disubmit adalah makalahnya. Bab 1, 2, 3 atau bab berapa gitu, serah Anda membuat bagaimana. Terus isi pembahasan studi kasus boleh berbentuk Word or PDF. Kemudian lampiran studi kasus dan PPT-nya. PPT ini nanti gunanya untuk Anda presentasi. Jadi presentasi tidak menggunakan laptop Anda lagi di kelas, tapi langsung laptop saya langsung kita buka. Oke, jadi 3 ya, makalah, lampiran studi kasusnya, sumber tadi ya, sumber ini nih, terus PPT. Oke? Terjawab Doni Hamdani?
Iya Pak, udah. Oh, satu lagi Pak, berarti kita Oke. presentasi mulai tanggal 19 kan Pak? Iya, Oke Pak, baik Pak. sepertinya begitu. Tadinya kalau tidak ada raker, ya tidak ada raker, saya pengen tanggal 12 ini itu siapa yang bersedia saja, kelompok yang bersedia, yang mau duluan gitu. Dan saya akan kasih plus nilainya 10 poin. Tapi di tanggal ini tidak ada perkuliahan gitu. Update terakhirnya tidak ada perkuliahan. Tapi kalau ada perkuliahan kemungkinan itu tadi yang saya bilang. Jadi nanti di tanggal 19 ini kita akan acak siapa yang tampil duluan. Atau mau tahu ada kelompok yang kami siap duluan Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya tanya dulu siapa yang siap. Kalau tidak ada yang siap, siap tak siap saya akan tunjuk. Alright. Aduh, ya Allah. Nih. Kursi Dania ini kayaknya keren nih. Pinjam saya. Kursi game. Oh, itu virtual background, Pak. Oh, virtual background. Upwards while background. Virtual background. Itu dia pas. Nggak, saya ngomong sama timnya salah-salah nangkap gitu. Apa? What? Izin bertanya Pak, yang untuk presentasi kan kita hybrid Pak, offline sama online. Itu nanti kita presentasinya presentasi di kelas juga sama di Teams juga ya Pak? That's right, benar. Oke Pak. Oh, yang memandunya nanti yang offline atau gimana Pak? Dibagi rata gitu? Terserah kelompoknya seperti apa. Oke Pak. Paling saya aja yang pandu, langsung aja lah karena waktu kita terbatas ya kan. Oke Pak, Nanti makasih langsung Pak. presentasi saja. Jadi mungkin wallahu alam, entah saya yang moderator, entah Anda yang moderator. Kita teknis itu di lapangan nanti. Tapi Anda siapkan saja siapa moderatornya. Anda aja lah moderatornya, nanti Anda bingung memilihnya. Kemudian misalkan kelompok itu online semuanya, tidak masalah. Ya online aja yang ngomong. Kelompok itu ada yang online, ada yang offline, tidak masalah. Yang masalah itu adalah tidak tampil. Oke, tadi ada yang angkat tangan, siapa tuh? Saya Pak. Oke. Izin bertanya lagi Pak, yang soal absensi itu kan kalau yang online via Teams itu tuh Bapak bikin formnya atau Bapak download aja attendance-nya Pak? Apanya maksudnya? Nggak paham saya. Buat pengambilan absen yang kuliahnya online itu Pak. Oh, online saya akan ambil dari sini, dari Tenden. Baik Pak, terima kasih Pak. Alright. Ada lagi? Anything else? Anything else? Oh ya, did anything else? Good. Itu BP 2021 ya. 2021. Dari 21. Oke, kok sama sini saya. Nggak ada lagi ya, cukup. Saya gara-gara Teams ini dia mengartikan apa yang saya bilang tapi tidak sesuai. Nah itu loh artinya. Coba pakai bahasa Inggris Pak, mungkin bisa Pak? Ya, little dia bisa. Kelas aja. Dan ya, memang ya benar. I know that bahwasanya dia memang pas. Ini keren loh, sudah keren gitu. Ini berguna untuk mungkin yang difabel kan. Baik, ini ada chat, siapa kayak ini? Izin ke toilet Pak, silahkan. Sudah saya record? Udah. Alright. Apa lagi? Nggak ada lagi ya? Ya udah, kita sudahi gimana? Saya hitung sampai 10, kalau nggak ada yang jawab berarti kita lanjut. 8, 9, 10. Berarti Pak, tidak ada yang mau sudah. Apa itu kalau
Apa? Izin nanya, Pak. Ya, banyak tanya lagi dong. Eh, Oke, apa? tentang kuliah hybrid tuh Pak, gimana nentuinnya tuh kan kita dibatasin kelasnya cuma boleh isinya separuh, Pak. Nah, Nah, itu tuh gimana cara nentuinnya kalau kita tuh maksudnya tuh boleh hadir di kelas atau tidak, Pak? Latifa offline atau online pilihannya? Saya online sebenarnya, Pak. Ditagih pertanyaan ya. Ya, Bukan, Pak. penentuannya itu ya di jurusan. Yang sudah online gimana? Yang sudah offline gimana kemarin? Ngapa kok bisa ke kampus? Aulia, Ya Pak. kenapa kamu ke kampus kemarin itu? Disuruh Pak Usnil. Ya Pak, itu isi di form kemarin kan isi offline Pak. Ya udah datang aja Pak. Dan udah gitu. itu kemarin isi form udah ada syarat suruh upload surat vaksin tuh kan Pak, sama surat persetujuan orang tua. Jadi Aulia udah bisa offline Pak. Oh, berarti datang aja ke kampus ya. Ya udah gitu aja. Kalau sudah isi datang aja. Tapi biasanya kemarin tuh kan gini ya. Kemarin dari rapat dosen bahwasanya kami yang menentukan tuh jurusan. Misalkan kapasitas ruangan kan 25%, 50%, 25 orang. Jadi kalau sekiranya yang mendaftar 30 orang yang bisa offline, artinya cuma 25 yang bisa, 5 lagi di online kan. Tapi kenyataannya sekarang saya hitung beberapa sudah seminggu ini kita kan jumpa terus nih sama semester yang PP 20, 18, 19 itu mungkin enggak. Itu memang kurang dari 25 orang. Artinya mungkin Pak Usnil atau jurusan ketika yang daftar tuh masih kurang 25 orang nggak dibaginya, biar aja masuk semuanya gitu. Tapi kalau mungkin lebih dari 25 atau katakan 30, bisa jadi nanti yang 30 ini dibagi lagi sama jurusan. Mungkin dibagi lagi, misalnya minggu ini dari 30 ini siapa yang online, siapa yang offline. Gitu. Oke, anything else? Nggak apa-apa lah. Ada lagi yang lain bertanya, silakan. Saya sambil nyender ya. Aduh ya Allah. Ya silakan, Radian Wahyu El Haq kok. Pak. Kak. Apa-apanya tadi nggak setuju Pak. Apa? Nama-nama tadi Pak. Suara kamu terus putus. Ya, saya cek aja ya Pak. Apa katanya? Ada yang dengar nggak? Lewat chat aja katanya, Pak. Oh iya, silakan lewat chat. Oke, nggak ada ya. Nggak ada, kita langsung ke materi lah. Jangan lama-lama lah. Oke, nanti akan saya share juga di mana namanya? Pak. Di psikologi. Iya. Ya, saya akan share di psikologi nama-nama yang diminta sama si Radian Wahyu. Oke. Dah, ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk. Apa? Ada yang bertanya kah? Halo, nggak ada? Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kalau tidak ada, kita langsung masuk pada materi hari ini. Materi hari ini yaitu tentang peretasan dan kearentanan dunia maya. Nah, saya minta kepada Anda ketika saya bertanya, tolong cepat respon menjawabnya. Why? Because. Kalau udah why pasti because ya. Karena supaya cepat selesainya. Kalau lama menunggu tuh agak lama gitu, ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, jadi pembahasan kita tentang peretasan dan kerentanan dunia maya. Dunia maya itu apa sih?
Ayo, Media sosial, Pak. siapa itu Internet, ngomong? Pak. Internet. Internet, Pak. Siapa tadi? Fatia apa Fatia? Internet, Pak. Internet. Terus yang lain siapa tadi? Laki-laki? Pawal, Pak. Pawal. Apa tadi Pawal? Media sosial? Media sosial. Iya, Pak. Media sosial, alright. Berarti Fatia lebih umum, Pawal lebih spesifik ya. Nah sebenarnya nggak masalah, benar salah nggak masalah. Tapi dunia maya itu identik dengan internet. Jadi tidak hanya media sosial, ya. Dunia maya ini tidak hanya dunia sosial. Media sosial bagian dari dunia maya. Peretasan. Apa yang Anda terpikir pertama kali mendengar kata peretasan? Bukan petasan ya, Hacking, Pak. peretasan. Hacking, Pak. Hacking. Aulia, Hacker, Pak. Aulia, Pak Aulia, Tadi Aulia bilang hacking, Pak. hacking. Oke, tadi siapa tadi itu? Fatia, Hacking juga, Pak. hacking juga. Yang lain? Yusuf, Pak. Hacker, Pak. Hacker, Pawal Pak. penyusup. Firhan menyusup, Oke. Pak. Radian, Hacker, Pak. Hacker. hacker. Apa beda hacker sama hacking? Hacker orang yang menghacking, Pak. Hacker orang yang hacking. Bukannya hacking itu pergi ke gunung itu ya? Ke Hiking, hutan. Itu hiking, itu hiking. Oh, Hiking, Pak. hiking. Hiking. Bukan hacking. Oh, beda. Oke ya, itu hiking ya. Peretas atau disebut dengan hacker. Meretas, hacking. Oke. Sip. Ya, benar semuanya. Berarti sudah tahu. Sudah lah tuh. Nggak perlu lagi kan? Oke, nggak usah seperti itu kali lah. Nah ini, kita membahas tentang ini. Ini siapa nih kira-kira? Ada yang tahu siapa? Siapa yang menyebut Alan Walker ini nih? Ada yang berpikir Alan Walker nggak? Nah, ini identik sama hacker ya. Hacker. Kalau kita lihat hacker itu kan biasanya pakai apa namanya tuh yang di kepala itu tuh, saya nggak tahu namanya tuh. Pokok penutup kepala ketika dingin. Jadi identik dengan topeng atau dengan masker gitu ya. Ya kayak Alan Walker lah. Kayaknya Alan Walker tuh selain dia nge-DJ, dia tuh sebagai apa juga tuh? Hacker juga. Iya nggak tuh ya? Alright. Nah, kita akan bahas itu. Artinya kita akan membahas sedikit bagian dari keamanan komputer atau cyber crime. Apa kejahatan di dunia komputer? What is hacking? Tadi Radian mengatakan hacking itu adalah yang jalan-jalan ke hutan atau ke gunung. Itu dari Radian? Hiking tuh, Pak. Oh, enggak ya, bukan itu ya Radian bilang. Radian bilang tadi hacking itulah pekerjaan hacker, gitu ya. Hacking adalah pekerjaan hacker. Hacker adalah menghacking, benar juga, betul. Jadi itu diputar-putar. Kalau hacking beda lagi. Hacking itu sebenarnya benar yang kita katakan dia tadi adalah sebuah kegiatan. Ini sebuahnya banyak kali ya. Kegiatan meretas sebuah jaringan teknologi informasi. Itu yang biasanya disebut dengan hacking. Orangnya adalah hacker. Ya. Berarti kalau Anda seorang hacker, pekerjaannya pasti hacking. Kalau Anda seorang peretas, maka kerjanya adalah meretas. Kalau Anda seorang pengemil, kerjanya adalah ngemil, gitu ya. Setuju? Nah, Setuju. hacker adalah ini menurut Onowe Purbo. Onowe Purbo ini seorang pakar jaringan komputer. Mungkin Anda sudah tahu beberapa di sini siapa Onowe Purbo ini. Saya dulu pernah mengikuti seminar ketika kuliah dulu, yang mana pada seminar itu menghadirkan beliau ini Onowe Purbo pada kegiatan tersebut sebagai narasumber.
Beliau pada bukunya, bukan pada buku ya, tulisan lah lebih tepatnya, itu mengatakan bahwasannya hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila menginginkan bisa berbuat, memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat. Perangkatnya apa? Perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer, seperti program komputer, administrasi, dan hal lain, terutama pada bidang keamanan. Keamanan ya, bukan kemanan ya. Keamanan, saya salah ketik. Tadi sudah saya buat Kak. Keamanan. Nah, itu dia. Itu fungsi dari hacker. Oke. Bentar. Kok bisa kecil gini? That's right. Oke, lanjut. Itu ya. Berarti kalau dari bahasa Onowe Purbo ini, hacking ini pekerjaan bagus nggak ya? Hah? Kira-kira bagaimana? Pekerjaan bagus nggak ya? Tergantung kondisinya, Pak. Tergantung apa? Kondisinya, Pak. Tergantung kondisi, Pak. Tergantung koalisi. Tak jelas sama siapa tuh. Tergantung koalisi. Kondisi, Pak. Kondisi. Oh, kondisi. Situasi dan kondisi dan panjang jangkauan ya. Situasi dan kondisi. Oke. Kondisi seperti apa yang tidak baik, kondisi seperti apa yang baik itu, Aulia? Kalau kondisi yang baiknya itu menurut Aulia misalnya hacker ini diperlukan untuk meretas sistem yang mungkin kayak misalnya untuk demi keamanan bersama gitu, Pak. Tapi kalau yang kondisi yang nggak baiknya tuh kalau dia meretas satu sistem yang itu sistemnya tuh dia retas itu tuh untuk kepentingan dia sendiri, Pak. Nah, ini oke. Kita simpan dulu yang disampaikan sama Aulia. Anggap ini kondisinya lihat kondisi lah. Kalau benar yang dilakukan benar, kalau salah ya apa. Baik, gini. Anda mau jadi seorang hacker nggak? Siapa yang mau? Ayo. Nanti saya ajarkanlah caranya. Mau nggak? Kalau nggak saya ajarkan. Berarti nggak mau, nggak ada yang mau, berarti nggak saya ajarkan. Kalau mau silakan kasih apa nih? Chat lah, mau pak. Kalau banyak nanti saya bakalan ngajarkan, kalau nggak usah. Gak ada respon. Satu orang berarti nggak usah lah. Nanti private aja kita radian, saya ajarkan kamu jadi seorang hacker. Bagaimana dapat banyak uang dari sana. Oke, nanti private kita bertiga, private kita berempat. 4 orang cuman, 5 orang. Tuaga, 4 orang. Itu yang mau ya. Berarti yang lain nak mau ya. Nanti kita buatlah grup satu lagi ya. Dimana kita offline, online nanti saya ajarkan lah. Kelas 4. Di sini aja lah sudah banyak yang mau ternyata. Nah, caranya gini loh.
Mana pena saya tadi? My pen, where are you? Tunggu loh. Pena saya hilang. Padahal penanya mahal loh. Bentar. Mas, pena saya itu 14 juta loh. Mana dia? Kok hilang? Allahu Akbar. Pakai tangan aja lah jadinya. Innalillah. Baik. Gini ya. Saya tidak ajarkan seluruhnya, tapi tolong Anda pelajari saja nanti. Kelas Komas diganti dengan kelas hacking, Pak. Anda belajar sendiri lah. Nanti itu. Nah, ini ya. Saya ajarkan cara dapat duitnya dulu. Ya, cara dapat duitnya dulu. Mau nggak? Langsung belajar caranya atau cara dapat duitnya dulu? Bebas, Pak. Bebas. Sebenarnya ya, duit itu bukan segalanya. Tapi segalanya dengan? Duit. Duit. Rancang KPT. Baik. Saya sudah buat sebenarnya tadi, mah. Nah, ini. Ini anggap kita menghack Bank BRI, ya. Kita ngehack Bank BRI nih. Yang kita hack itu rekening nasabah 1 juta orang. 1 juta nasabah. 1 juta nasabah ya. Nah, yang kita hack itu 1 juta itu 1 orang, ya. 1 orang, 1 nasabah itu kita hack 1 rupiah per hari. Ya, 1 rupiah per hari. Berarti dalam 1 bulan kita mendapatkan 1 orang berapa? 30 rupiah. Oke, 30 rupiah. Nah, dikalikan 1 juta, berarti dapat kita sebesar 30 juta dalam 1 bulan. Alright? Paham sampai di sini? Nah, gitu cara mendapatkan uangnya. Itu boleh nggak kira-kira? Saya tanya. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh dong, Pak. Uang orang, Pak. Kenapa, Firhan? Uang orang lain, Uang Pak. Bukan orang. uang kita, Pak. Kalau orangnya ikhlas gimana tuh, Firhan? Kalau ikhlas ya udah, nggak apa-apa. Ambil aja, Pak. Oke, kalau ikhlas nggak apa-apa ya. Kalau ikhlas boleh-boleh saja. Oke. Nah, sekarang gini. Anda sajalah saya tanya. Saya tanya Firhan lagi. Firhan, anggap Firhan punya duit tiap bulan itu. Anggap aja ya. Firhan ada uang di Bank BRI ini 3 juta tiap bulan. Nah, uang 3 juta ini berkurang cuman 30 rupiah per bulan. Yang 30 ini nih Firhan ikhlaskan atau Firhan tuntut yang ngambilnya? Kira-kira tuh. Hah? Kalau seandainya tahu itu dihack ya berarti Firhan tidak ikhlas, Pak. Kalau seandainya tidak tahu itu dihack ya berarti ikhlas, Pak. Enggak, anggap saya yang ngambil ya. Nanti saya notif ke SMS bankingnya. Pak Firhan, saya ambil uangnya 30 rupiah per bulan ya. Kira-kira Firhan laporkan atau Firhan, ya nggak apa-apa, ambillah. Firhan Dari uang laporkan 3 ke juta. BRI. Nah, kira dengan 30 itu ikhlas atau enggak tuh? Ya tetap tidak ikhlas, Pak. Soalnya kan berarti ada kesalahan di sistem BRI-nya, Pak. Ya, 30 rupiah jadi dipermasalahkan. Atau 30 rupiah diganti sama 3 juta sama orang BRI, Pak. Janganlah. Mana mau BRI kayak gitu? Enggak.
Saya rasa kalau 30 rupiah itu tuh nggak masalah sama orang-orang kan. Yang viral-viral itu kan yang terekspos itu kan uangnya jutaan. Jutaan itu kan uang. Kalau 30 rupiah satu nasabah tuh cincai lah. Emangnya Firhan tahu apa? Nominal belakang tuh. Hafal apa? Misalkan uang Firhan ini ada sekitar 3.500.106.315. Emangnya ini hafal Firhan nih? Uang-uang yang segini nih? Nah, palingan ini tidak bakalan hafal sama orang 35 nih. Paling nanti berkurang 3.500.000. Berapa lagi nih? Kurang 15. 16. Ini berapa jadi? 2. Kurang 30 berapa? 30. Berarti berapa nih? 11 kurang 3. 11. 4. 8. 85. Nah, kan berubahnya cuman ini doang kan? Kan nggak begitu signifikan lah. Saya rasa Firhan oke-oke aja ternyata. Nah, anggap orang tuh ikhlas. Kan pada ikhlas kan 30 rupiah nampak. Nah, kita dapat segini loh. Kita dapat 30 juta. Dengan keikhlasan semua nasabah. Asik kan? Nah, jadi gitu aja kerjanya belajar hacker. Cara ngehack, bobol rekening nasabah tuh. Masuk ke sistem BRI itu. Ambil aja 1 rupiah aja 1 hari dari uang nasabah tuh. Itu 30 hari 30 rupiah satu nasabah. Kalikan sejuta nasabah. Nah mungkin BRI punya 1 juta. Lebih pada 1 juta orang tuh. Lagi BRI. Walaupun saldo rekeningnya tidak dipakai-pakai lagi ada 50.000 kan sudah berapa bulan kita dapat uang tuh kan. Nah gitu caranya. 30 rupiah. Nanti kita notif aja. Ini sebagian disumbangkan untuk anak yatim loh Bapak Ibu. Mereka bakal lebih ikhlas kan. Nah, kalau ikhlas gitu kan tidak mencuri. Nah, gitu caranya belajarlah ngehack. Setuju semuanya dengan saya? Kalau setuju kasih lope. Ade Iqbal ketawa. Kenapa Ade Iqbal? Kamu setuju apa enggak nih? Ketawa kamu tuh mempunyai 1000 makna tuh. Dia mau belajar hacking katanya, Pak. Mau belajar hacking. Cara membobol database Bank BRI ya. Nah, apa yang Anda siapkan? Ini saya cuman ngasih ininya saja. Ngasih bahannya saja, nanti silahkan Anda pelajari. Yang penting Anda harus memiliki ini. Ini persiapan hacking ya. Siapkan Kali Linux ya, Kali Linux. Terus siapkan DBWA. Itu telnet server, instalasi SquareMail. Ya, di sini ada tuh dari belajar jadi sini persiapan hacking. Ini siapkan ya. Terus nanti printing sasaran. Nah, ini caranya penyadapan, ini caranya. Nah, ini tapi jangan punya saya Anda hacking nanti ya. Keluarga saya, entah apa saya. Oke, nanti saya share lah. Mau bahan itu enggak? Mau ya? Kalau mau saya upload di psikologi, kalau nggak mau nggak saya upload. Aulia dari tadi semangat ngomong, nggak semangat. Ini betul sampai Pak Jeffrey ya. Cobalah. Kalau gitu enak kali jadi hackernya, nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah tinggi-tinggi, nggak perlu buat usaha. Pada bingung semua. Mau, oke. Nanti saya share di psikologi materinya. Silahkan Anda pelajari. Intinya Linux. Insya Allah kalau di situ, sebab kalau itu kan penulisnya Ono W. Purbo ya. Beliau memang pakar hacker. Nah, terus nanti dari sini misalkan belajar dari hacking
menghack wireless yang kecil-kecil lah. Nanti coba hack lagi yang lain. Nah, baru sampai ke tahap BRI tadi. BRI 30 juta per bulan kita dapat. Ya. Kerjanya palingan ya berapa jam lah. Anggap 1 juta itu 1 menit. 1 juta itu satu orang itu 1 menit berapa lah. Duitnya banyak kan. Oke, setuju menghack BRI kita? Nanti jangan lupa ya, kalau Anda berhasil menghack. Apa, Firhan? Dosa, Pak. Oh, dosa ya. Astagfirullah. Oke, kata Firhan dosa. Ya, nggak apa-apa lah. Dosa itu tuh dosa, tuh nggak boleh ya. Karena benar kata Firhan, itu tetap nggak boleh. Walaupun orang itu ikhlas, tapi dia memang ikhlas atau enggak gitu. Tahu atau enggak mereka uangnya berkurang 30 rupiah itu. Kalau nggak tahu mereka, berarti mereka kita tuh yang mencuri namanya. Kalau tahu mereka, kalau tidak diproses atau mereka ikhlaskan, kita dari awal tuh sudah salah gitu. Kita mengambil bukan hak kita ya. Di Islam diatur bahwasanya kita mendapat barang saja di jalan atau di mana itu butuh 1 tahun loh untuk agar barang itu menjadi hak milik kita. Contoh, ini ada pena saya ini bukan sembarang pena ya. Asih. Pena ini saya mendapatkan pena ini di meja atau di mana gitu. Nah, saya nggak tahu siapa yang punya. Ini bisa jadi hak milik saya kalau sudah 1 tahun jangka waktu. Baru jadi hak milik saya. Itu barang yang tidak tahu. Apalagi ini barang tahu. Itu lain perkara. Nah, artinya pekerjaan yang tadi itu tidak boleh. Ya. Walaupun kecil yang kita ambil, mereka tidak sadar, tetap tidak boleh. Ingat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun dosa yang kita buat, tetap ada balasannya. Oke, Firhan, sepakat dengan saya, Firhan? Sepakat lah, Pak. Oh yes, that's bagus. Ya, kalau konsultasi apa-apa sama Firhan silahkan. Ya, berarti jangan apa. Nah, sebenarnya hacking atau hacker itu tadi itu bukan hanya bisa menghack komputer jaringan komputer. Tapi selain itu dia bisa menghack mind atau pikiran. Jadi saya pernah nonton spoiler film, saya lupa namanya apa. Di film itu tentang hacker. Jadi dia tidak hanya menghack jaringan komputer, tapi juga dia menghack pikiran orang itu. Dia tidak bisa membobol jaringan itu, agak susah, maka dibobolnya pikiran orang yang punya jaringan itu. Bisa. Dan itu bisa dilakukan, bisa dilakukan. Itu sesuatu yang sesuatu yang real gitu. Kadang film itu kan banyak yang nggak masuk akal ya. Film ini kita ketika nonton kita gunakan 2 otak kita, tetap menikmati mungkin filmnya. Jadi sebenarnya kita juga bisa menghacker atau mehacking pikiran orang lain. Ya. Bisa. Itu dengan ilmu-ilmunya, ada tuh cara-caranya. Di komputer pun, tapi ini otodidak sebenarnya. Tidak ada mata kuliah kita yang mempelajari tentang mehacking pikiran manusia. Termasuk cara mehacking jaringan komputer itu tidak ada pelajaran. Cuma saya kasih bahannya. Nah, sebenarnya ada satu lagi namanya cracker. Dia hacker sama cracker. Ini beda ya. Beda hacker. Yang mana cracker itu dari whatis.com bahwasanya dikatakan adalah cracker seorang yang masuk ke sistem orang lain
biasanya di jaringan komputer, membypass password atau lisensi program komputer, atau secara sengaja melawan keamanan komputer. Oke, nah cracker dapat mengerjakan hal ini untuk keuntungan atau maksud jahat, atau karena sebab lain, karena tidak, atau karena ada tantangan. Beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan komputer. Jadi antara cracker dengan hacker ini kira-kira mana yang lebih bagus kerjaannya? Tadi hacker kita lihat dia hanya sebatas mempelajari, menganalisa, selanjutnya dia bisa masuk ke dalam sistem itu, kemudian dia melihat gitu kan, bisa memodif, bisa eksploitasi. Nah, kalau cracker itu dia mengerjakan itu untuk mendapatkan keuntungan dan maksud jahat. Nah, dari situ aja kita bisa nangkap kan bahwasanya ini hacker itu seperti malaikat dan cracker seperti evil ya, angel and evil. Hacker itu kalau dikatakan yang baik, dia hanya sekedar gitu saja, tidak ada merusak, tidak ada memodifikasi, tapi memodifikasi yang baik ya, tidak ada merusak, tapi tidak ada mendapat keuntungan. Cracker. Nah, kalau tadi itu saya sebagai hacker, saya hacking atau meretas sistemnya BRI, saya ngambil duit, itu saya masuk yang mana? Hacker atau cracker? Hah? Hacker atau cracker? Hacker atau hacker? Cracker, Pak. Cracker. Oke, berarti saya cracker tadi ya. Oke, setuju karena di situ mengambil keuntungan ya. Anda sadar enggak? Anda ini sekarang cracker atau hacker nih? Atau gini, Anda sadar enggak Anda itu seorang cracker? BP 18 deh saya tanya. Dania cracker enggak Dania? Ada Dania? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, Firhan cracker enggak Firhan? Belum tahu, Pak. Oke. Ade Iqbal seorang cracker enggak? Belum tahu juga, Pak. Kurang tahu juga. Siapa tadi? Radian cracker nggak Radian? Kurang tahu, Pak. Ya enggak sih. Kurang tahu. Nah, kurang tahu ya. Anda secara tidak sadar Anda seorang cracker nih. Anda Office yang Anda pakai itu original nggak? Beli nggak? Ade Iqbal pakai Office berapa Ade Iqbal? Office 2019, Pak. 2019. Beli? Enggak. Enggak, Pak. Terus gimana kamu aktifinnya? Yang punya saya itu memang sudah aktif ketika beli. Oke. Di laptop, Pak. Ya, Pak. Mungkin diaktifkan sama ya? sistem apa ya, Pak? Kalau Firhan tadi Firhan mau ngomong? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ada yang punya Office tapi Office-nya itu tidak dibeli. Atau aplikasi lain lah, aplikasi lain seharusnya aplikasi itu berbayar tapi Anda bisa mendapatkannya, dapat lisensinya dengan crack. Ada seperti itu? Ada, Banyak, Pak. Pak. Banyak. Saja, Pak. Berarti Anda mengaktifkan aplikasi itu dengan crack. Berarti Anda seorang cracker itu tuh. Anda menggunakan crack untuk mengaktifkan lisensi aplikasi itu. Berarti secara tidak sadar Anda adalah seorang cracker.
Setuju? Pak, tapi Oke, kadang Pak. kita ngelakuinnya karena terpaksa juga, Pak. Ya, walaupun terpaksa mencuri, terpaksa yang sama aja, ya kan? Karena kadang Iya, aplikasinya Pak. nggak tersedia lagi online-nya, Pak. Nggak ada lagi tersedia yang berbayarnya gitu. Jadi Ya mau cari nggak yang mau lain lah. kami, Yang lain banyak kok. iya ya Pak. Ya, nggak saya itu. Jadi sebenarnya nggak sadar kita tuh seorang cracker gitu. Ya, seorang cracker. Karena kita itu kan seharusnya merugikan. Anggap gini, kita punya office yang pernah menginstal ulang komputer ya. Kecuali kalau kita beli sebuah laptop itu berapa juta gitu. Nah itu langsung laptopnya dan office-nya itu sudah dibayarkan dari berapa juta itu tadi. Misalnya 8 juta ya, dari 8 juta itu tadi gitu. Berarti kita bayar kan. Nah kalau tidak bayar, kita itu apa namanya mengcrack gitu. Nah itu kita sudah seorang cracker itu tuh. Walaupun crack itu kita dapat dari orang lain, tapi kan untuk mengaktifkan aplikasi itu kita dengan crack itu tadi. Harusnya si yang pembuat aplikasi itu tadi atau Microsoft itu dapat keuntungan dari aplikasi dia itu, Office itu, dengan kita mengaktifkan apa dengan crack tadi dia rugi. Nah termasuklah ke sini jadinya, ya, termasuk dia ke untuk keuntungan kita kan, kita keuntung nggak bayar, oke? Nah ini kebanyakan rata-rata manusia di Indonesia rata-rata kalau saya lihat ya, di luar sana nggak tahu, semua pakai crack dan crack itu pun tersebar di dunia maya di mana-mana saja. Perbanyaklah istighfar. Astagfirullah. Oke? Nah, kemudian hacker. Kita lupakan cracker karena cracker sesuatu yang jahat tidak perlu kita bahas. Karena di sini hacker itu ternyata dibagi dua. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang white hat, ada yang black hat. Ya, apa itu? White hat ini yang baiknya dia peretas komputer etis atau pakar keamanan komputer. Dia nanti mempelajari bagaimana keamanan suatu jaringan komputer. Kalau black hat itu peretas yang melanggar keamanan komputer untuk keuntungan pribadi dan niat jahat. Ini mendekati cracker ya. Cuman orang sangat jarang membilang cracker. Orang siapapun meretas disebut hacker. Makanya hacker itu dibagi dua. Yang baik itu white hat, yang jahat itu black hat. Jadi kalau Anda nanti seorang hacker, misalnya Anda ini udah belajar nih, yang saya kasih tadi tulisan tadi itu Anda pelajari bisa. Anda coba bobol, bisa. Ternyata Anda nanti direkrut, bisa bobol apa? Kota Padang. Database-nya Kota Padang. Nah, nanti Anda malah tahu dengan itu direkrut gitu kan. Nah, nanti Anda bakal tempatkan sebagai white hat. Anda sebut white hat karena nanti Anda sebagai pakar keamanan komputer, kalau ada sebuah aplikasi baru atau apa baru, sistem baru, Anda akan ditempatkan dilihat seperti apa keamanan jaringan komputer pada yang sudah kami buat ini. Itu bisa pekerjaan white hat. Nah, nanti kalau Anda mempelajari ini, ya, saya minta Anda menjadi seorang white hat, ya, seorang white hat ini, jangan black hat. Saya berlepas tangan kalau Anda pandai nanti menghack, ya, menghack suatu apalah gitu. Saya berlepas tangan, jangan cari-cari saya di akhirat besok kalau ini semuanya dapat dari Pak Jeffrey. Saya tidak merekomendasikan Anda menjadi seorang black hat, tapi jadilah seorang white hat. Misal nih, Anda sudah pandai nanti, coba-cobalah jebol Portalunan. Rupanya masuk kan, masuk ke nilai. Kan bisa tuh Anda ubah-ubah kan? Nah, jangan. Saya bilang jangan. Ingat kata Firhan, dosa Pak katanya. Ya. Anda ubah, nilai Anda tinggi,
Anda dilirik sana sini sama perusahaan, Anda mendapat duit banyak, gaji 20 juta, tidak berkah. Betul, Firhan? Firhan Betul. adalah itu. Ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan bagaimana hacker, Anda pelajari sendiri, persiapkan sendiri apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Iya. Ini kerjaan Radian nih, dia ngaku sendiri. Spotify dan bla bla blanya. Ya. Jadi sebagai white hat aja. Ini kalau Anda bisa meretas apa? Misalnya meretas apa? Istana Kepresidenan atau database Dukcapil gitu kan. Anda berada situ, lemah banget sistem kalian. Ini gampang saya masuk, gampang saya ubah dalamnya. Cuman gitu aja, kasih notif gitu aja, itu insya Allah Anda bakal dicari. Dicarinya nanti tujuan baik. Anda akan dipekerjakan bagaimana supaya keamanan dari sistem komputer ini bisa aman. Tidak gampang. Di mana lemahnya. Tapi kalau Anda mencuri kayak Bank BRI tadi ketahuan, itu bakalan penjara jadinya. Itu hacker black hat itu hukumannya ya hukuman sesuai undang-undang. Tapi kalau white hat ini biasanya dipekerjakan biasanya. Oke, jadi nggak masalah jadi hacker tapi jadi black hat, jadi white hat aja. Tapi jadi kan Anda kalau jadi hacker bawa topi merah pun nggak masalah. Kalau malu topi putih cepat kotor kan. Nah ini beberapa karakter seorang hacker. Pertama suka belajar detail dari bahasa pemrograman atau sistem. Nah ini saya rasa anak-anak SI ini pasti suka nih dengan bahasa pemrograman yang sudah ada ya pelajari. Kemudian orang itu melakukan pemrograman tidak cuma berteori saja. Anda kan tidak berteori saja kan, apa itu inheritance, apa itu kelas, apa itu objek, tapi langsung mempraktekkan. Berarti sudah cocok, 1-2 sudah bisa. Bisa menghargai dan menikmati hasil hacking lain. Jangan saling merendahkan. Tapi kalau sudah di atas besok, itu gampang paling gitu ya. Tapi 1-2 itu Anda sudah miliki, ketiga itu menurut kepribadian masing-masing. Keempat, orangnya dapat secara cepat belajar pemrograman. Saya rasa cepat semua nih. Nah, yang terakhir ahli dalam bahasa pemrograman tertentu atau sistem tertentu. Nah, ini rekomendasikannya seperti Unique Hacker. Linux ya, Unique Hacker. Kalau ada, nggak apa-apa. Nambah ilmu. Ada kira-kira siapa nih Radian kayaknya bersedia nih. Firhan juga untuk kebaikan. Dia yang di hackernya tuh sistem hackernya Indonesia. Itu keren juga tuh. Jadi rajanya hacker Indonesia nanti itu Firhan. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, pertanyaannya lagi, mengapa dunia digital begitu rentan terhadap kertas? Why? Pasti ada sebab. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. 4 deh. Ini saya skip aja karena tadinya rencana di kelas. Udah reda hujan di kelas lah kita lagi yuk. Sini aja lah ya nanggung. Ada 4 sebenarnya kalau di kelas saya akan diskusi apa-apa saja. Tapi ini ada 4. Yang jelas satunya pasti kepo lah jawabannya ya. Kenapa banyak apa? Ya orang banyak kepo. Orang banyak kepo. Gimana sih sistem yang ada pada BRI? Kan awalnya kepoin tuh. Dikepoin, oh gini loh. Cari tahu lagi kan. Gimana sih cara jebol database-nya bisa ngambil duitnya gitu. Kepo terhadap sistem keamanan di Kota Padang. Awalnya karena kepo aja. Dan yang lain tuh ada pikirkan lah. Kenapa. Ya, kenapa peretas itu sangat begitu rentan di dunia maya. Ini mau tahu jadi bahan kuis atau UAS besok. Makanya sengaja tidak saya tuliskan. Tapi saya rasa nanti 1 karena kepo pasti banyak. Kepo itu bahasa Indonesianya apa sih?
pengen tahu ya. Karena pengen tahu. Baik. Nah, ini beberapa lagi slide kita sebelum berakhir. Tunggu, saya sebelum lupa nanti alangkah baiknya saya ambil absen Anda. Berarti ada sekitar 4 orang yang belum ambil absen. Oke. Nah, kemudian. Nah, ini menjaga data diri dari hacker. Jadi tidak hanya data perusahaan, tapi data kita sendiri dari hacker. HP Anda itu, handphone Anda itu, jaga juga dari hacker. Ya, baik hacker yang masuk ke sistemnya langsung, maupun hacker yang ngambil HP Anda secara diam-diam menggunakan aplikasinya, menggunakan, ya apalah kata orang, dibajak. Itu termasuk hacker juga kan. Terus apa lagi ya? Bentar. Medsos Anda barangkali itu kadang rentan dengan seorang hacker. Nah, ini beberapa cara untuk melindunginya. Pertama, pasang password yang kuat. Kombinasi gitu. Misalkan Anda buka portal Unan. Nah, buatlah kombinasi kombinasi password itu P kecil 0 R atau 12 T besar 4 L kecil. Nah, itu kan susah orang jebol tuh ya. Jadi kombinasi antara huruf besar huruf kecil, karakter huruf, bahkan simbol-simbol pun tidak masalah. Tapi jangan terlalu lebay lah, karena lebay itu nanti ragu apa sih kemarin tuh passwordnya, jadi lupa password jadinya kan. Terus ganti password secara berkala. Kalau saya memang jarang sekali ini saya lakukan, ganti password secara berkala, tapi ini salah satu cara yang efektif untuk melindungi data pribadi Anda di dunia internet, di dunia maya. Nah, Pak, nanti kalau kesering-kesering ganti password, ya susah nanti kan, mengingatnya susah. Ini banyak sekali kan, yang Shopee lah, yang Lazada, yang Bukalapak, itu udah berapa marketplace, belum yang portal lagi, belum yang email lagi, Facebook, Instagram, Twitter, apalagi sekarang tuh banyak, semuanya pakai password. Bisa kok Anda ubah tiap saat. Sekiranya itu, oh ini kayaknya sudah mulai nih teman saya kemarin minjam, sudah mulai lirik apa diganti. Nah, untuk mensiasatinya kalau lupa password, Anda tuh bisa menginstal yang namanya di Google Play ada nggak salah tuh, manage password ya. Jadi kita cukup ingat satu password saja sudah bisa tahu seluruh password. Ya, paham? Mungkin ada yang di sini pakai itu. Jadi satu saja kita sudah bisa ingat ribuan password yang ada. Itu kalau nggak salah namanya manage password. Alright, yang berikutnya pemilihan aplikasi atau website yang resmi, jangan yang abal-abal. Mencari misalnya Spotify apa namanya tadi kata Radian? Mencari VSCO, mencari Adobe Reader, Office, Windows, misalnya gitu ya. Nah itu tuh misalkan Anda mencarinya itu di situs-situs tidak resmi gitu, atau nggak jaleh, Anda mendownload aja kan. Nah itu hati-hati ada ransomware di sana. WannaCry, ransomware sangat berbahaya. Sebab pengalaman saya cerita sedikit, ada teman yang dia hanya mendownload Quran Word. Tahu Quran Word ya? Quran Word yang di add-ons-nya si Word itu kan ada Quran Word tuh. Itu harus diinstal dulu tuh, dicari. Kan berapa besar lah aplikasinya. Tak sampai se-MB tanda lah gitu. Atau 5 MB lah. Tak sampai tanda lah, wallahu alam. Mencari itu saja, tapi dia asal cari aja. Tidak dilihatnya ini benar enggak. Kadang kita kalau download itu, Radian di mana Radian? Di Hippo enggak? Atau di Purbalingga? Saya biasa di Kuiha, Pak.
Di Kuiha, Kuya. Giga, Purbalingga. Iya, Giga juga ada, Pak. Nah, kalau itu tuh kan sudah terkenal lah Purbalingga, Kuha atau Kuya ya? Kuiha, Pak. KUYHAA. Ya. Kuiha. Terus di Hippo, di mana lagi itu kan banyak tuh. Nah, itu tuh kan sudah banyak lah yang pencari aplikasi yang datang ke sana. Itu tuh enggak masalah. Tapi waktu teman saya tuh enggak, tadi mana-mana gitu kan. Akhirnya apa? Klik, ransomware masuk. Ransomware ini bahayanya kan bukan C saja yang di apa namanya itu, yang di encrypt-nya. Ransomware kan sistemnya di encrypt ya. Jadi data kita tuh di encrypt semuanya. Tidak bisa dibuka sama sekali. Apapun itu extensionnya di encrypt semuanya. Mau doc, mau XLX, mau MP3, MP4, apalagi semuanya di encrypt. Nah, dapat notif kan? Dapat notif. Kalau Anda ingin di descript, silahkan bayar dulu ke kami, hubungi kami untuk dibayar. Jadi kita beli kuncinya sama mereka. Wallahu a'lam waktu itu bakalan setelah kita transfer bakalan dikasih kuncinya nggak tahu lah. Cuman ketika itu dia minta tolong, akhirnya saya ada juga teman yang ahli dalam keamanan komputer. Akhirnya ada sebuah aplikasi untuk mencari kuncinya, kunci untuk mendeskripsikan itu tadi. Nah, setelah dicari pakai aplikasi, seharian nggak ketemu. Kayaknya butuh beberapa hari baru bisa ketemu. Jadi laptop dari pagi sampai malam standby. Dia mencari terus gitu kan. Mencari apa namanya? Mencari kamu di mana? Dengan siapa? Bentar. Akhirnya dia mencari, ya nggak ketemu dong. Ya, nggak jumpa tuh kuncinya. Mungkin butuh beberapa hari baru ketemu kuncinya itu. Akhirnya apa? Diformat komputernya. Karena nggak bisa dibuka sama sekali. Jadi kebetulan ini gimana sih? Itu teman ketika S3 Dukasin juga. S3 di sana gitu. Oke, jadi jangan asal-asal klik ya. Apalagi kita baru-baru bermain di dunia aplikasi yang sering kepoin aplikasi. Baik, selanjutnya waspada dengan orang asing, ini biasanya orang luar. Kemudian waspada dengan jaringan, jangan asal kita pakai wifi gratis. Kadang ada orang tuh ketika kita masuk ke dalam wifi-nya, ya udah isi Android kita, isi HP kita, tahu dia semuanya. Bisa seperti itu, bisa. Di-hacknya WA kita, di-hacknya IG kita, di-hacknya seluruh medsos kita. Termasuk mungkin bisa kemana namanya, kalau ada ya, ke mobile banking kita. Nah, itu jangan asal-asal. Oke. Nah, ini menjaga keamanan sistem IT. Tadi itu kan menjaga data dari hacker. Yang bersama lah, protect with password. Password sangat penting. Desain safe system bagi akses masing-masing aktor. Conduct screening and background checks. Provide basic training. Avoid unknown email attachment. Jangan asal-asal klik-klik aja. Ada email dari luar, ada email apanya, itu siap-siap aja WannaCry. Apa WannaCry itu, Radian? WannaCry itu yang ransomware kemarin rame itu, Pak, yang minta di enkripsi data kita, terus dia minta bayaran berapa BTC itu. Ya, mahal, itu Pak. dari India kalau nggak salah kan. WannaCry itu artinya kan ingin menangis tuh melihat data kita di encrypt, kan?
Itu kan seperti itu tuh. Nah, ini salah satunya ransomware tuh dari sini nih, dari attachment ini. Makanya benar, orang tuh sengaja tuh WannaCry namanya kan. Terus hang up and call back. Dan hang up call back lagi. Maksudnya tuh kalau udah di hang up ya call back itu kepada pada provider yang asli. Dapat email SMS dari selamat Anda dapat, biasanya anak IT jarang lah ya. Selamat Anda dapat hadiah dari Shopee dari apa. Nah, itu abaikan, kemudian hubungi operator sebenarnya. Thinking before clicking, jangan asal-asal klik. Use a virus scanner and all software up to date. Ini penting juga nih. Kemudian keep sensitive data out of the cloud. Apalagi sekarang kita punya akun OneDrive kan. Nah, gunakan OneDrive itu. Kemudian stay paranoid. Stay paranoid paham artinya apa? Paham, kalau paham yaudah nggak perlu saya apain. Oke, and the next, thanks. Any question? Stay paranoid. Aduh ya Allah. Nggak di kelas lagi. Apa Radian? Silakan Radian. Radian mau nanya Pak, ini kan Bapak udah nyampaikan nih beberapa hal. Kan ada beberapa hal yang Bapak sampaikan yang harus kita jaga buat menjaga data privasi ya Pak. Radian mau nanya Pak, nih Pak. Kenapa hal tersebut penting Pak? Sedangkan dari pemerintah sendiri banyak data kita yang bocor gitu Pak. Kayak misalnya aplikasi Peduli Lindungi, BPJS itu data kita diperjualbelikan dan itu pemerintah seakan-akan tidak peduli Pak. Jadi bagaimana Pak? Apakah memang masih penting kita menjaga data privasi setelah data kita bocor Pak? Tunggu. Setelah apa tadi? Apa penting kita menjaga? Halo Radian. Ya halo Pak. Apa tadi? Setelah apa tadi? Setelah adanya kebocoran data dari pemerintah. Ya, setelah ada kebocoran data dari pemerintah, apakah masih penting kita menjaga data tersebut? Karena data itu sendiri sudah tersebar luas di internet kan Pak? Iya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu Pak? Oke, sip. Menangkap saya apa yang ditanyakan sama Radian. Menarik pertanyaannya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Suruh saya jawab. Diskusi kita yuk. Hah? Dikit lagi ya. Kita sampai jam berapa sih? 11. Iya kan? Terasa ya. Iya 11 Pak. Baik, langsung saya jawab aja lah. Ada apa? Oke, sebelumnya stay paranoid ini maksudnya adalah jangan percaya orang. Jangan gampang percaya lah, stay paranoid. Baik, tadi Radian mengatakan bahwasanya data kita diperjualbelikan sama pemerintah. Kemudian, apakah penting kita menjaga data kita? Data kita aja tuh tengok telah diperjualbelikan. Nah, pertanyaan pertamanya gini, apakah benar berita itu pemerintah memperjualbelikan data kita, apalagi seorang di BPJS loh, benar nggak? Itu tuh perlu dikonfirmasi, benar nggak data Pak, sedikit klarifikasi Pak. Klarifikasi Gimana? Pak, yang maksud saya tuh data pemerintahnya kan bocor Pak. Nah jadi oleh hacker ini diperjualbelikan datanya di internet, jadi bukan pemerintah yang perjualbelikan. Oh, saya nangkapnya dari pemerintah. Saya tidak mengikuti sekali ya. Saya kalau udah politik ini notif di HP saya tuh nggak ada lagi. Jadi notif, saya kasih tahu aja, notif di HP saya itu beritanya cuma 2. Dan itu sangat jarang. Vanessa Angel aja saya tahu meninggal baru kemarin dari tempat saya. Udah heboh-heboh. Apa dah. Kalau nggak MotoGP, kalau nggak bola, 2 itu aja. Jadi, oke, benar ya. Berarti itu kan kerjanya hacker. Diperjualbelikan sama hacker. Nah, artinya kan bukan di pemerintahnya yang salah. Tapi memang ketika itu data yang di BPJS itu dapat dibawa sama pihak hacker gitu kan, diperjualbelikan untuk keuntungan dia. Nah, kalau untuk itu kita mau gimana lagi? Itu pemerintah yang harus dibenahi gitu kan. Membenahi diri harus pemerintah. Tapi kita tetap penting menjaga data pribadi kita.
Ya, kalau itu kan misalkan diperjualbelikan data kita sama hackernya, jutaan data yang ada di BPJS itu mungkin dapat sama pihak hacker dan dijual. Kita nggak tahu yang mana dijual sama pihak hacker. Bisa jadi orang-orang yang membeli itu ada maksud lain. Maksudnya itu gini, ada orang yang mungkin dendam mungkin, atau orang yang berduit atau konglomerat yang dia menginginkan sebuah apa gitu. Nah, anggap kita orang biasa aja. Kalau hal seperti itu, ya itu kerjaan pemerintah. Kalau bagi saya pribadi ya, itu kerjaan pemerintah. Bagaimana pemerintah berbenah akan hal itu. Sudah kejadian, kalau kejadian lagi, ya itu sama dengan jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Nah, kitanya tetap menjaga data pribadi kita. Ya, risikonya kan lumayan juga tuh kalau kita tidak menjaga. Anggap tadi kayak ini, kayak kita, nah ini waspada terhadap jaringan. Misalkan kita main asal-asal aja gitu ya, main asal-asal, main klik-klik aja lah, ada jaringan gratis, rupanya itu jebakan Batman kan. Kita masuk, akhirnya seluruh isi dalam HP kita mereka tahu. Konsekuensinya yaitu bisa jadi data kita diambil, WhatsApp kita dibajak, Facebook kita dibajak juga. Misalkan mereka bajaknya kurang ajar kan, nama kita yang kena, atau dengan cara dia bajak WA kita, mati ya. Dengan cara dia bajak WA kita, meminjam uang sama teman-teman kita di kota HP kita dengan mengaku sebagai kita. Kalau kita kan kadang percaya, ujung-ujungnya apa? Kita juga yang kena di situ kan. Nah, atau nanti dia masuk ke mobile banking kita, habis uang. Jadi sebenarnya lebih ke pribadi kita. Kalau bagi saya pribadi, data yang di sana kan tidak semuanya ada. Ya, palingnya sekarang kalau data pribadi itu kan yang kita khawatirkan kan pinjol-pinjol ini kan. Kakak kita ada di sana, KTP kita ada di sana, tapi data pribadi ini lebih ke data-data yang ada pada yang kita ada di medsos kak, di perangkat-perangkat lain gitu, atau di aplikasi-aplikasi lain. Ya. Soalnya pengalaman saya ada juga teman yang saya hampir kena. Ya, ini teman yang dihack sama orang, WA-nya dia yang dihack, tapi saya hampir kena. Kenapa? Dia minjam uang. Saya tahu orangnya seperti apa. Memang kami sudah lama tidak berkomunikasi, tapi kok tiba-tiba dia sering sih komunikasi teman, ya say hello lah, tidak langsung gitu. Saya tahu karakter, tapi kok tiba-tiba dia minjam uang sama saya. Dan uang pun jutaan. Dan saya yakin kalau saya pinjamkan, dia bakalan bayar. Waktu itu mau saya transfer gitu. Tapi saya mikir lagi kan, ini kok bapak ini kok nggak ada say hello dulu gitu. Nah setelah ditelusuri ternyata dia dihack WA-nya. Nah itu yang paling penting sebenarnya Radian. Kalau bagi saya pribadi ya, yang hal-hal seperti itu. Kalau nyatanya nanti saya kirim, bapak itu kan tidak dapat duitnya. Siapa yang ganti uang saya tadi itu? Nah, nanti kan dirugikan orang lainnya gara-gara kita, gitu. Karena kita tidak menjaga data pribadi kita. Oke, Radian? Oke, baik Pak. Terjelas Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Satu lagi saya terima. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada kita sudahi aja. Nggak ada. Baik. Nggak ada. Saya hitung sampai 10 lagi. Kalau nggak ada. 8, 9, 10. Tidak ada. Baik teman-teman sekalian. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita sekitar. Nanti saya kabari lah ya. Informasinya apapun itu informasi akan saya kabari di mana? Di psikologi. Ya psikologi. Oh ya sebelum saya ingat, saya lupa terus masalah ini. Tolong aktifkan dulu sebentar
kamera Anda, saya pengen ngambil gambarnya untuk bukti saya bahwasanya sudah mengajar hari ini. Sebab tadi saya kelupaan. Yuk sebentar saja. Yuk aktifkan segera. Yang belum pakai jilbab sorong saja. Yang belum mandi tidak masalah. Tidak akan sampai baunya ke sini. Cepat, cepat, cepat. Hurry up. Hurry up, cepat hurry up. Mana yang lain nih? Ayo, ayo, ayo. Dan ya disuruh aktif kamera, dia tidak diaktifin. Cuma 2 orang mahasiswa saya nih. Udah pada aktif, Pak. Mungkin jaringan Bapak tuh. Udah aktif, Pak. Oh iya, gimana caranya? Large, alright. Thank you. Ayo teman bro. Oh iya. Ngomonglah. Baik. Kok nggak jelas ya? 1, 2, 3. Titik-titik. Bentar ya, saya pindahin dulu ke sini. Kemudian saya ambil lagi satu lagi nih untuk yang kemarin. Ubah gaya. Angka 3 lagi, angka 3. Jangan 2 terus, angka 3 lah kapan-kapan ya. Kelas 02 ya. 01. 01 sub. Oke, saya pindah lagi. Baik. Sudah, terima kasih. Kalau mau aktif mau off-kan lagi silakan. Baik, kalau gitu topik kita hari ini tentang peretasan dan kerentanan di dunia maya. Untuk absennya sudah saya download, jadi tidak perlu saya panggil seperti biasanya di kelas kayak kemarin-kemarin ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Ini saya end meet atau saya end live nih. Kalau saya end live, Anda masih bisa diskusi di sini untuk kelompok. Kalau end meet, saya langsung tutup semuanya. Hah? End meet aja. End aja Pak, mau Jumatan Pak. Oke, bye-bye. Bye Pak.